Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizal Fauzi, Muftiah Salma, dan Putri Ramadhani akan mempresentasikan tentang dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu proses berdiri dan berkembangnya dinasti Murabitun. Yang pertama, seseorang pemimpin suku Sanhaja bernama Yahya bin Ibrahim Al-Jadali melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya, ia tersadar bahwa ada hal yang harus diperbaiki dari kondisi rakyatnya saat itu, terutama dalam hal keagamaan. Dan yang kedua, dalam perjalanan pulang, Yahya bertemu dengan seorang ulama bermazhab Maliki yang bernama Syekh Abu Imran Al-Fasi. Dan yang ketiga, mereka berdialog dalam sekian waktu dan syekh tersebut paham maksud dari keinginan Yahya bin Ibrahim Al-Jadali. Akhirnya, beliau mengutus seorang guru untuk menjalankan misi keagamaan. Guru tersebut bernama Abdullah ibnu Yasin. Yang keempat, dalam usaha penyebaran agama Islam, Yahya ibnu Ibrahim wafat dan dilanjutkan oleh Abdullah ibnu Yasin, dibantu Yahya ibnu Umar dan Abu Bakar ibnu Umar selaku pemimpin kabilah Lamtunah. Dan yang kelima, Abdullah bersama pengikutnya pergi ke sebuah pulau di tepi sungai Nigeria dan mendirikan sebuah ribat atau surau di sana yang dikelilingi benteng-benteng. Dari sinilah diambil nama Al-Murabbitah dengan nama Al-Murabbitun sebagai sebutan bagi para pengikutnya. Dan yang keenam, perkumpulan ini dikembangkan dengan pesat dalam waktu yang singkat. Pengikutnya mencapai 1.000 orang. Perkumpulan ini diorganisir dengan baik oleh Abdullah ibnu Yasin yang memegang urusan politik dan keuangan, sedangkan Yahya ibnu Umar diberikan jabatan sebagai kepala militer. Nah, usaha maju yang dilakukan ini membawa dampak yang prestisius dengan banyaknya perluasan wilayah yang dilakukan. Usaha-usaha tersebut tidak terlepas dari bantuan Yusuf ibnu Tashfin. Kemudian Abdullah ibnu Yasin wafat ketika peperangan untuk menaklukkan daerah suku Bergawata pada tahun 451 Hijriah. Akhirnya pimpinan tersebut diambil secara penuh oleh Abu Bakar bin Umar dan dari sinilah awal pembentukan dinasti Murabitun. Ada beberapa kemajuan yang dihasilkan dari dinasti Murabitun ini. Yang pertama, pengembangan kebudayaan Islam. Nah, dinasti Murabitun berhasil memunculkan beberapa bangunan baru yang megah dan juga cukup artistik. Bangunan tersebut dijadikan tempat menimba ilmu, tempat musyawarah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan pada masa pemerintahan Yusuf ibnu Tashfin, masjid berhasil dibangun di Marrakesh. Dinasti ini berhasil memikul kekuasaan selama 90 tahun dengan menghasilkan berbagai macam bidang, di antaranya politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Murabitun. Yang pertama, lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Yang kedua, berubahnya watak keras pembawaan barbar menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko di Andalusia yang mewah. Yang ketiga, mereka memasuki Andalusia ketika kecemerlangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang. Yang keempat, kontak dengan peradaban sedang menurun dan tidak siap mengadakan asimilasi. Yang kelima, dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri, yaitu Al-Muwahhidun. Baik, selanjutnya yaitu proses berdiri dan berkembangnya dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun muncul untuk memperbaiki penyimpangan yang disebabkan oleh dinasti Murabitun di akhir kekuasaannya. Dengan berdirinya kekuasaan dinasti Muwahhidun, maka untuk pertama kalinya daerah Afrika berada di bawah satu pimpinan dan satu pemerintahan de facto maupun de jure.
Wilayah tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi dan ditetapkan batas daerahnya. Di kota Tindar, Muhammad Ibnu Tumar mendirikan tempat peribadahan dan melakukan penyebaran ajaran tauhid yang diyakininya. Semakin lama, pengikutnya semakin bertambah dan juga dinamakanlah Al-Muwahhidun. Selanjutnya yakni kemajuan dinasti Muwahhidun. Kemajuan dinasti Muwahhidun pertama berkembang dalam bidang politik, yakni mendirikan gerakan keagamaan untuk menentang dinasti Murabitun yang sedang berkuasa pada saat itu. Ia memperbaiki organisasi dakwahnya dengan menyusun sebuah buku tauhid dan menyusun struktur organisasi dan membagi para pengikutnya menjadi 14 kelompok dan masing-masing kelompoknya itu mempunyai tugas-tugas khusus. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, dinasti Muwahhidun menguasai jalur-jalur strategis di Italia dan menjalin hubungan dengan pedagang yang lain di beberapa negara sehingga menghasilkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dan juga dalam bidang ekonomi, yakni memajukan beberapa sektor, yakni dari sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan juga dalam bidang arsitektur. Yang ketiga, dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, Khalifah dinasti Muwahhidun mendorong kegiatan-kegiatan intelektual sehingga lahirlah para filsuf besar dan juga ilmuwan-ilmuwan muslim. Selanjutnya, yakni kemunduran dinasti Muwahhidun terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu pemimpin yang tidak mampu menangkap peluang dan mengikuti perkembangan zaman. Kedua, daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan memisahkan diri. Dan yang terakhir, adanya ancaman disintegrasi. Sedangkan dari segi faktor eksternal sendiri, yaitu akumulasi dari berbagai persoalan sosial politik dalam negeri dan juga serangan pasukan Kristen di bawah pimpinan Alfonso IX. Dan yang terakhir, di sini ada pengaruh dinasti Murabitun dan Muwahhidun terhadap perkembangan Islam di Afrika Utara. Pada masa pemerintahan dinasti Al-Muwahhidun, terutama pada masa Abu Ya'qub Yusuf 1184 Masehi yang sangat dekat dengan kaum ulama dan cendekiawan, hidup tokoh-tokoh besar sehingga membuat Marrakesh menjadi pusat peradaban Islam pada saat itu. Kemudian, pada masa pemerintahan dinasti Murabitun, dibangunlah gedung-gedung baru yang megah, besar dan juga artistik seperti Istana Ali di Marrakesh, Dar Al-Hajar, Masjid Jail di Tlemcen, Masjid Qairawan di Fez, Masjid Agung Algeria, serta bangunan-bangunan barbar. Di sana juga, bahasa Arab menjadi bahasa resmi masyarakat Afrika Utara yang dihuni oleh suku Barbar. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.